Tiap kali apa? Gosipinnya apa? Salah dikit aja, turun, nempel. Ini saya cuman gini doang, kena. Tegur, marah. Baru kelewat dikit aja, lompat step aja, kena denda. Ampun deh. Oke? Nah, bener nggak? Tiap kali kan kalian selalu waktu ngobrol ngalur ngidul kan, tiap kali selalu itu kan? Giliran apa namanya? Giliran naik turun nemtek nggak bisa naik, lama naiknya. Giliran naik nemtek kena turun lagi. Giliran nggak naik gajinya setahun demo. Oh, di sini enggak ya, beda. Salah. Oke, keceplosan. Oke. Nah, kira-kira udah ada gambaran belum sih jawabannya? Halo? Sebenarnya udah ada, cuman pura-pura nggak paham. Iya nggak? Makanya, ya oke lah, kali ini kita bahasnya lebih detail. Ayo, bantu. Video itu sebenarnya udah jelasin kan? Bener nggak sih? Nah, ayo, bantu. Siapa duluan? Dari saya. Kalau dari saya lihat dari video kupu-kupu itu memang benar. Kalau kita mau dapatkan suatu hasil yang kita inginkan, kadang kan orang pengen, saya pengen sukses, saya pengen gaji saya 10 juta. Tapi nggak mau diomelin, tapi nggak mau berproses. Begitu ada tekanan sedikit, udah langsung turun, down, bikin status, inilah, itulah, gitu kan. Nah, nggak ada namanya kalau kita mau capai sesuatu itu nggak ada yang namanya instan. Semuanya butuh proses, harus ada jalan yang kita lalui. Nggak ada sih yang namanya mudah ya, nggak ada. Jadi semua pasti ada stepnya. Nah dalam perjalanan itu kita untuk menuju ke situ, kalau misalnya kita bingung, kita pasti ada mentornya, ada gurunya kita untuk bertanya. Itu pasti ada. Apalagi di sini. Saya lihat di sini itu ya kalau mau belajar untuk naik pangkat itu, untuk naik level itu mudah banget sih. Kalau di tempat lain, boro-boro lu mau diajarin, kita malah dianggap saingan. Dia takut kita kalau lebih bisa, kita itu gantiin posisi mereka. Saya pernah kerja sama orang, walaupun cuma sebentar aja itu. Nah di situ begitu saya masuk, orang lihat kita apa ya? Saingan. Jadi kayak dianggap musuh gitu. Apalagi kalau kita agak dekat sama bos ya, atau kita banyak kayak kasih pendapat atau banyak bersuara, itu kita dianggap saingan, nggak disukai gitu. Jadinya di situ kita dianggap musuh, dijauhin, nggak disukai, ya jadinya nggak enak banget gitu. Kalau di sini malah kebalikan kan. Kalau misalnya kita mau belajar nih, misalnya saya kurang mau ke packing nih. Nah, kita dikasih guru kan, diajarin. Guru kita nggak bisa, kita dikasih kesempatan untuk bertanya di grup. Iya kan? Nah udah itu atasan kita, pimpinan kita, kalau kita nggak bisa, tiap hari ada briefing, dijelasin harus gimana. Nah cuma masalahnya itu, begitu tiap kali di briefing, begitu nggak di briefing, udah belok lagi. Ya hari ini nih pengiriman, Excel-nya udah nggak dipakai lagi. Gitu, maksudnya di sini itu kita kerja SOP-nya ada, step-nya ada, jelas, gurunya ada. Malah kita tiap hari malah kita dikasih kesempatan kalau ada masalah kita laporin. Tempat lain kalau laporin dianggap cari muka. Iya kan? Di sini itu mudah, coba kalian ke tempat lain. Kalau kalian belum ngerasain di tempat lain, kalian nggak tahu di sini ini beda banget dengan tempat orang. Prosesnya jelas, stepnya jelas, pokoknya enak deh. Kalau udah ngerasain yang lebih susah, baru tahu di sini itu berharga banget di sini. Benar. Saya juga merasa di sini juga banyak belajar. Di luar itu orang nggak mungkin mau ngajarin kita karena kita dianggap saingan.
Nah, kita harus apa? Harus cari cara sendiri, harus cari solusi sendiri. Gimana sih untuk capai itu, untuk capai target itu? Gimana saya harus naik? Ya harus usaha sendiri, nggak ada yang ngajarin kita. Gitu. Kalau itu dari saya. Kalau dari saya sama sih konsepnya. Eh, Mungkin kalau saya kan juga sama lah kayak kalian dulu gitu kan. Dari bawah, nggak mungkin juga langsung dari atas. Prosesnya juga sama yang saya ikutin juga. Bahkan lebih lah, lebih apa ya, tekanannya itu, dendanya lah, hukumannya itu kita udah ngalamin. Jadi mau kalian bilang yang udah level atas mah mungkin hanya ngomong-ngomong doang, enggak, kita udah ngerasain. Nah, dan apa ya, kalau kalian mau itu pasti bisa sih sebenarnya, tinggal dari kaliannya aja. Mungkin mindset ya, pola pikir kalian yang harus diubah. Tuh, nggak harus dari misalnya entah itu lulusan apa gitu, nggak harus. Jadi mau bilang kalian si gurunya itu cari muka, mau bilang itu atasannya ngada-ngada segala macam, terserah kalian. Itu juga sebenarnya kebaikannya buat kalian juga, buat naik level kalian juga gitu. Kita juga keras, tegas, ada denda, hukuman segala macam, itu tujuannya juga buat kalian. Pak, ada tambahan, Pak? Tambahan sedikit dari saya, mungkin lebih spesifiknya di sini tuh lebih terbuka. Jadi jangan ada anggapan antara teman ataupun yang lainnya itu saingan, lebih ke kayak iri-irian. Itu di sini tuh jangan sampai ada yang seperti itu. Justru di sini itu lebih perbanyak duplikasi supaya tujuannya apa? Kerja kalian itu lebih mudah atau lebih kebantu sih. Di perusahaan lain atau di pabrik lain, ya kan, itu kita kayak ngerasa kerja sendiri. Kita kerja bagus pun dilihat itu bahkan 1001 kalau kita kerja bagus. Di sini itu orang yang kerja bagus, ya kan, dari sikapnya mau tahu. Itu kita bisa nilai dari situ orang itu niat sikapnya ada buat kerja. Gitu. Jadi kebanyakan mundurnya orang itu ataupun gugurnya orang itu atau nggak bisa naik level, ya satu karena berantem, persaingan sama teman sendiri, nah, rasa nggak enak. Yang tadinya orang ini salah karena teman dekat, akhirnya nggak jadi dihukum. Tapi kok lama-lama jenuh ya, ini orang bikin salah terus. Nah, itu yang bikin kita tuh kadang-kadang ngerasa, ya udahlah, saya aja yang ngalah, mundur. Itu yang terjadi sering. Ya, kita sharing aja, berbagi pengalaman, buanglah sikap yang seperti itu. Kalau memang waktunya kerja, dia mau teman baik. Kalau memang salah, salah. Jadi jangan beranggapan dia teman saya, dia teman nongkrong saya. Itu nggak ada. Nantinya nggak terbentuk sikap dari kalian tuh seperti apa. Yang ada hanya, ya udahlah, nggak apa-apa. Gitu. Itu dari saya. Mungkin. Ya, paling nambahin kalau kayak proses hukuman, turun nemtek, itu ya masuknya prosesnya juga buat kayak latih mental kita sih buat siap. Kalian kan pengen nambah gaji nih, nambah gaji berarti pindah bagian jelas akan stepnya lebih, bagian itu lebih berat daripada bagian sebelumnya. Nah dari kayak hukuman, diomelin, itu tuh bentuk kalian biar kuat ngadepin bagian berikutnya. Kalau kalian maunya di kayak anak kecil terus, nanti di bagian selanjutnya kalian sendiri yang kesulitan. Jadi kalau misalnya kalian mau, mungkin kalau dari kalian sekarang kan lihatnya pengennya hasilnya nih, ngeliat hasilnya gede, tapi dari hasil gede itu ada prosesnya, nggak instan.
Udah mulai paham nggak sih? Apa? Paham. Ya udah apa. Ayo. Membentuk mental laki-laki, saya laki-laki itu enggak apa ya, saya bayangin Ibu Julia dulu. Iya, jadi gini ya, saya ambil contoh yang saya alami ketika saya kerja di sini. Belum sampai saya sebulan di sini, awal saya kerja, saya disepelekan sama Ibu Julia. Artinya tekan yang membuat saya. Lalu proses yang saya rasakan, ya saya harus benar-benar kuat dengan apa yang disampaikan, baik itu fisik saya yang kena, ya di pusat, maksudnya di pusat, ataupun hasil yang saya kerjakan di sini, materi saya harus turun nanti kan sebutannya, atau hilang. Sama perasaan saya yang sakit, merasa saya nggak dihargai, saya capek-capek, ya, saya sampai kerja pulang malah dimomel-momelin. Iya, semakin kesini, sampai ibu ngamuk-ngamuk, saya baru paham. Gitu kan, terakhir ngamuk-ngamuk, udah biasa aja. Dulu kayak gitu, di awal saya ngomel-ngomel maksudnya. Jadi membentuk mental saya karena saya terus hampir setiap hari saya dimarahin. Membentuk mental kamu atau kamu jadi kebiasaan karena marah? Kalau untuk mental saya, mental kebal jadinya, iya jadi kebal maksudnya. Bukan Gitu. mindset kamu yang berubah. Enggak lah, kebal jadinya Jadi kuping. kebal. Berarti mindset kamu kagak mindset yang berubah. Bukan gitu Bu. Jadi maksudnya gini, pas saya keluar, dapat masalah saya di luar, ternyata ada yang lebih parah lagi masalahnya ini. Gitu, maksudnya sama berhadapan dengan orang luar. Saya sudah biasa Pak sama di dalam. Saya tahu kok harus bagaimana caranya menyelesaikan. Enggak dengan pukul-pukulan, enggak dengan kekerasan. Ya marah sih, tapi saya sudah terbiasa di dalam lingkaran kita di sini. Cara yang seperti ini membentuk semua. Bagus juga. Iya, yang menjadikan saya yang tadinya kamu nggak bakalan lama kerja di sini. Ini hampir setahun saya di sini. Iya, hampir setahun saya di sini. Tadi artinya gini. Di dalam sini kita benar-benar nggak enak lah Bang ya, buat semuanya. Benar nggak enak, sakit. Baik itu dari kerja kerasnya kita itu rasanya gimana, udah begitu ada kesalahan sepele kita menyepelekan kesalahan itu jadi diturunin, hilang uang kita dalam beberapa waktu, harusnya dapat menerima sekian kurang, itu benar sakit yang kayak gitu. Tapi kalau kalian ya, jangan sama seperti saya. Kalau kalian mau bertahan di sini, sumpah pabrik ini di sini, dari bimbingan yang ada di sini, baik dari Pak Wito langsung ataupun Ibu Yulia, Pak Yulin, Pak Erwin dan semuanya, kalian pasti jadi orang kalau kalian mau bertahan di sini. Serius. Karena saya sudah kebiasaan, saya di luar itu saya yang ngatur waktu, bukan saya yang diatur sama waktu, jadi saya nggak bisa terima ini, maaf nih. Tapi kalian yang di sini belajar lagi di sini. Kalau kalian mau jadi orang, nggak ada paham di luar sana itu kayak gimana. Karena di luar sana nggak jauh beda apa yang diajarkan sama atasan kita. Serius, beneran. Kok ketawa sih? Iya bener. Kenapa bisa ketawa? Karena yang diomongin sama kenyataan Iya. Bener. Tapi ya kalau saya, Tapi nggak masalah, oke. ya itu balik lagi ke kepompong itu tadi. Jadi ya contohnya, saya guru, selalu mendampingi murid saya, mengajarkan murid saya. Pas saya lepas, masalah itu pasti ada. Kayak kepompong, ada orang yang baik, nolongin dia, mempermudah dia, ternyata itu salah, justru itu malah menyakitkan dia. Ya perumpamannya gitu ya. Ya
Saya sama murid saya, ya dalam beberapa waktu ya biasa-biasa lancar-lancar aja. Pas dilepas, walaupun sudah beberapa waktu, mau seminggu kayak 2 bulan atau seterusnya, masalah itu pasti ada. Ya, karena yang awalnya dia merasa nyaman, ternyata dapat masalah karena didampingi kan, nyaman dia. Bisa, oh ada yang atasi, kayak gitu juga dengan kupu-kupu tadi, yang dia berpikir saya mau nolongin dia, ternyata enggak gitu. Oke. Sekarang gini, kalian perhatiin nggak sih, kalau di sini itu bisa dibilang terlalu jelas, bener nggak? Patokannya kayak seperti apa? Anak TK. Jadi kalian itu cenderung itu selalu disuapin. Sedangkan kalian perhatiin deh, lulusan dari sini, bukan lulusan ya, maksudnya yang keluaran dari sini, begitu keluar, itu udah kayak neraka. Nggak percaya? Tanyain aja. Pak Turoji, benar nggak? Kamu pernah keluar kan? Begitu keluar dari sini, di luaran kayak neraka kan? Satu lagi, Saiful Marif. Hah? Maksudnya bukan gitu. Bukan cuman gitu, bukan nyari kerjaan susah. Oke, kamu begitu dapetnya itu biasanya apa? Pahit. Diajarinnya cuman, ya udah kamu gini-gini A B C D D, hari pertama udah tinggal. Habis itu masalah. Betul? Habis masalah dijejek. Habis itu masalah lagi. Habis itu dijejek lagi. Bener nggak? Bener salah? Nah, makanya kalau dibilang sebenarnya itu kalau di sini patokannya terlalu jelas. Gimana nggak jelas? Sekarang yang ganti plastik sendok garpu higienis siapa? Nah, berdiri dulu. Maju ke depan aja. Nah, ganti sendok garpu higienis plastiknya. Ini cewek cowok? Berdiri Tika. Ya udah berdiri. Cewek cowok? Cewek kan? Emang dia ngerti mesin? Lulusan mesin? Boro-boro, ngelihat aja nggak pernah? Bener nggak? Bener nggak? Nah, sampai yang kayak gitu bisa ganti plastik. Coba bayangin, patokannya terlalu jelas nggak? Jadi, di sini itu cenderung disuapin. Video tadi di sini itu cenderung kepompongnya dibantu guntingin. Makanya sayapnya itu nggak bisa jadi-jadi. Benar? Benar? Begitu denda sama nemtek dikurangin, masalahnya langsung drrrr. Iya. Paham nggak? Kalian udah mulai paham nggak dari cerita tadi? Paham? Begitu, misalnya yang di sini dulunya dibilangnya hebat, katanya bisa ini bisa itu. Begitu keluar di tempat lain bingung atau nggak tahu mau ngerjainnya gimana. Karena apa? Karena di sini itu rata-rata tuntut, bukan benar-benar jadi. Sedangkan kalau dia mau jadi, itu dia butuh apa? Proses. Proses apa? Masalah. Benar nggak? Pembelajaran berarti dari masalah kan? Kemudian,
Solusi kalau biasanya dikasih sama solusi yang dia cari sendiri, biasanya orang lebih paham mana? Cari sendiri. Di sini rata-rata solusinya dikasih, bukan cari. Nah, itu yang jadi masalah. Udah mulai paham? Makanya sayapnya cenderung begitu pusing dikit udah down. Iya kan? Tapi kalau di luaran, ya nggak ada yang bantuin. Bener nggak? Ya lu kalau ada masalah, lu harus selesaikan sendiri, nggak ada cerita. Siapa yang mau ngasih? Bener nggak? Kalau dikasih, kamu ntar kamu jadi saingan dia, kan gitu. Nah, di sini kebalikannya. Begitu gurunya tinggal, langsung kacau. Begitu kepalanya tinggal, langsung bebeknya langsung brrr. Wah. Ya itu masalahnya. Jadi mau gimana? Halo? Mau gimana? Tiap kali yang kalian nongkrong habis itu, baru dikit aja di omelin. Kebalik dikit aja di denda. Kelewat dikit aja, nemtek turunin. Pertanyaannya, semua stepnya, patokannya udah dikasih. Udah itu dituntun. Nemtek kagak ada turun. Denda kagak ada. Mampus nggak hidup kalian? Tantangannya di mana? Kesulitannya gimana? Sekarang gini deh, kalian kalau tiap kali misalnya berdoa, tolong Tuhan lancarin saya. Kira-kira oke lah. Kamu oke lah, oke, ditukar-tukar. Itu kamu minta sama orang tua, papa, mama, tolong bikin saya nggak pernah terjadi masalah. Kira-kira papa, mama kamu pusing nggak? Pusing. Tolong dong saya jangan sampai kena masalah, semua lancar-lancar aja. Orang tua kalian bingung nggak kira-kira kalau dengar kamu minta ya kayak gitu? Bingung. Mungkinkah? Itu kan hal yang mustahil. Sama aja kamu bertinju tapi minta jangan pernah kena Ya nggak mungkin lah. Kira-kira kalau kamu doanya seperti itu ke Tuhan, Tuhan pusing nggak kira-kira dengarnya? Pusing. Ya orang tua kamu aja pusing, kira-kira Tuhan pusing nggak? Pasti pusing kan? Kira-kira dia jawabnya apa? Hehehe. Ini kalau dia bilang ya udah kalau nggak mau pusing cabut aja nyawanya. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti. Yang namanya hidup ya pasti harus ada masalah, harus ada kesulitan, harus ada perjuangan. Kalau itu semua nggak ada, apa bedanya sama mati? Benar nggak? Logikanya aja benar nggak? Benar salah sih? Benar. Jadi kalau kalian itu tiap kali ngalur ngidul, saat ngalur ngidul ngobrol bareng itu teman-teman, aduh kena dikit aja, denda, kebalik dikit aja, turun nemtek. Apalagi? Salah dikit aja, kena ngomel. Jadi kalau itu aja lo nggak mau, jadi mau apa? Coba, maunya apa? Sedangkan kesalahan kamu itu bikin susah
banyak orang lain. Nah kalau kamu gitu didiemin, cilaka nggak dunia? Paham nggak sih maksudnya? Kadang orang itu semua pasti mau hasil, wajar, namanya manusia kok. Itu manusia, bener. Kalau dia itu nggak mau hasil, itu bukan manusia, aneh itu. Oke, sama. Saya juga mau, tapi bedanya saya mikir. Kalau misalnya saya cuma mau hasilnya doang, proses yang nggak ada, mungkinkah? Kalian mungkin merasa kok ini kena marah, kena turun nemtek, kena denda, apa segala macam. Bos kalian nggak pernah. Masa? Itu beda. Saya bukan turun nentek, saya ruginya bonyoknya tiap hari. Jadi kalau urusan denda, turun nentek, rugi bagi saya udah biasa tiap hari, beneran. Udah nggak aneh. Kamu tanya semua orang yang usaha sendiri, pernah nggak ngerasain yang namanya rugi? Pernah. Kalau dia nggak rugi, bukan usaha. Kerja. Jadi kalau orang usaha itu udah pasti tiap hari makanan sehari-harinya rugi. Kemudian yang namanya diomelin customer itu udah makanan sehari-hari. Udah biasa. Dikerjain supplier udah nggak aneh. Jadi bukan kalian doang. Cuma bedanya kalian waktu ngerasain porsi yang masalah dikit aja udah merasa jadinya besar. Berat. Pening, sakit hati, sakit jiwa. Oh my God. Ngerti? Habis itu curhat, ngobrol bareng, ngobras bareng, cerita-cerita celinguk sana sini. Ujung-ujungnya temennya, ya udah ngapain lu pusing-pusing? Hidup ngapain dibawa pusing katanya. Oh, nah kita cari duit itu aja, gopean aja. Iya, itu nggak pusing. Kata siapa? Coba aja. Pusing nggak? Pusing. Preman lain datang, wilayah gue ini. Hari pertama oke lolos, hari kedua lu adu kuat dulu deh. Bener? Emang Bapak pernah ya? Ya logikanya aja. Semua itu pasti ada masalah. Yang gopean juga pasti ada masalahnya. Kalau misalnya gopean itu nggak ada masalahnya, kira-kira itu orang selalu ada nggak di jalan sana? Pasti selalu kan? Nah, kamu perhatiin nggak ganti-ganti? Ya logikanya aja. Terus saya nyetir angkot, emang nggak ada masalahnya? Wah, bejibun-jibun kan? Itu perlu diceritain satu-satu nggak? Kepanjangan ya? Nah, ya sama aja. Pekerjaan apapun itu pasti ada sulitnya, pasti ada perjuangannya, pasti ada kepompongnya. Ya nggak mungkin lah. Jadi, kalian berada di masalah yang menghadapi masalah yang kecil-kecil masih, yang porsinya itu, orang bilang selisih lubangnya itu misalnya belakangnya agak gede, di sininya agak kecilan dikit dong. Itu mau keluar juga masih gampang.
Kalau yang udah yang levelnya tinggi-tinggi, itu pasti lubangnya belakangnya gini. Depannya pasti lebih kecilnya jauh. Paham nggak sih maksudnya? Jadi kesulitannya itu udah level yang berbeda. Begitu kamu ngerasain kesulitan yang berat, waktu kamu ngerasain kesulitan yang sebelumnya dulu, kamu ketawa nggak? Hah? Ketawa nggak? Aduh, gua dulu kok kayak cemen bener ya. Baru gitu aja nangis. Bener nggak? Kalau orang udah ngerasain yang berat, ngerasain yang sebelumnya, itu pasti lebih enteng kan? Itu pasti habis itu dia, oh ternyata gini toh. Bener Marco? Masa? Kalau bener kamu udah nggak ngobras-ngobras melulu kali. Ngobras ya artinya? Ngobrol ngalur ngidul. Oh ngobrol sana sini. Jadi paham nggak? Sekarang, aduh bisa dibilang di tempat kita itu kalau tiap kali ada masalah selalu ada yang bantuin beresin. Selalu ada yang bantuin solusiin. Bantuin nyelesain. Nah, jadi kalian terbiasa sama di itu loh yang jadi repot. Makanya diperlu yang namanya turun nempel, denda, hukuman. Atau kalau nggak ada itu ya mampus. Jadi apa coba? Nyelesain masalah nggak bisa. Mau ini masalah ini yang masalah mana yang enggak pun nggak tahu. Apalagi solusinya. Mau jadi apa? Apa enggak sama aja dengan dead? Mati aja. Benar nggak? Hidup itu nggak boleh juga terlalu gampang. Beneran. Harus ada masalahnya. Gue ngomong kayak gini. Kalian kira gue nggak ada masalah ya? Hah? Kalian kira nggak ada ya? Hah? Masa? Cuman kalau saya ceritain ke kalian, emang kalian bisa bantu nyelesain. Kalau masalah saya, aduh, udah jangan dibilang deh. Beneran. Ngobrol sama bos lain aja, bos lain pusing ya dengernya. Beneran, pusing. Makanya, jadi kita itu berada di masalah yang levelnya berbeda. Jadi kadang-kadang gue dengar kalian curhat itu gue ketawa. Beneran. Cuma bisa nyengir. Aduh, gue dulu juga gini ya. Ternyata. Kayak diingetin lagi. Tapi kalau yang ceritanya kebanyakan enak juga sih. Iya kan? Masa gue diingetin melulu, dulunya kayak gini, bosen kali? Bener nggak? Ya memang, saya juga pasti berada di posisi seperti kalian juga. Pasti. Kalau enggak, ya gimana saya bisa kasih tahu solusinya kayak gini-gini, itu solusi dari semua yang kalian alami itu emang langsung ada yang beresin nggak? Halo? Masalah yang kalian ketemuin di pabrik ini, itu selalu ada yang beresin nggak langsung? Itu datangnya dari mana? Dari langit, cepluk, beres. Hah? Enggak kan? Iya. Artinya sebelumnya udah ada yang pernah beresin. Nah, habis ini diturunkan caranya, kan gitu. Nah, begitu karena udah terlalu banyak yang pernah diberesin, makanya masalah yang kalian ketemu itu sebenarnya sebelumnya udah pernah terjadi atau udah pernah dialami. Makanya langsung solusinya
muncul. Kalau belum pernah, mana mungkin secepat itu. Masa solusinya datang dari langit gitu, teblek. Nggak mungkin kan? Nah, bisa sampai terjadi seperti itu, artinya bos kalian udah ngalami duluan kan? Makanya diturunkan ke kepalanya. Habis itu di kepalanya turunkan ke kepala kecilnya lagi, kan gitu. Jelas? Nah, kalau bagi kalian yang belum pernah ngalamin, kayaknya berat banget. Tapi sebenarnya nggak berat sih. Orang langsung baru ngomong aja WA, tek 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 tek, klik, nggak lama, beres. Itu kayak, jadi kayak, apa ya? Iya, jadi ibaratnya kayak di, yang kepompong tadi itu loh, dibantu diguntingin terus. Kapan jadi kupu-kupunya? Cuman bisanya ngalur ngidul, ngobras. Komplain. Bener nggak? Apa cara kita harus dirubah ya? Harus kayak perusahaan lain ya. Biarkan mereka Terbentuk sendiri. terbentuk sendiri. Tapi habis itu dibikin kacau. Kan bingung juga gua. Padahal kita udah tahu solusinya, tapi nggak boleh kasih tahu, nggak boleh bantuin. Kira-kira gregetan nggak? Gua itu kayak gemetaran nggak kira-kira bisa? Kayak pengen nonjok orang nggak? Tapi susah juga kan. Aduh gimana ya? Bener loh. Itu kita itu kadang-kadang ya, jadi kayak buah si malakama, mau dibantuin salah, nggak dibantuin pun salah. Jadi selalu salah nggak? Dibantuin Keenakan dia biasa. Nggak dibantuin kok nggak beres-beres masalah kayak gitu doang. Nah itu loh. Jadi salahnya di perusahaan itu ya ini nih cerita tadi nih. Sakit kepala. Kira-kira emang kalian yang misalnya yang punya murid nggak berasa sakit kepala ya? Sakit kepala kan? Yang jadi kepala berasa juga kan? Kira-kira yang jadi bos lebih sakit kepala lagi nggak? Ya itu loh jadinya. Kalau di tempat lain ya dibiarkan. Makanya ya memang otomatis kan banyak yang gagal tuh. Iya kan? Tapi kan ada yang berhasil juga. Nah. Karena apa? Iya. Nah, kalau di sini boro-boro berusahanya. Baru ngomong aja udah langsung seret. Ngomongin masalah aja dapat duit. Masya Allah. Pusing saya, beneran. Kalian nggak bingung ya? Ngomongin masalah aja bisa dapat duit. Ampun nggak? Jadi ibaratnya di sini itu, aduh, mau boro-boro mau gimana jadi kupu-kupunya? Diguntingin semua, keluarnya terlalu mudah, aduh. Jadi mentalnya pun mental tempe. Pusing ya, beneran. Kalau nggak ada turun nempe, nggak ada denda, nggak ada diomelin, hancur nggak dunianya? Bukan dunia perusahaannya sih, dunia kalian sendiri, beneran. Hancur nggak? Beresin masalah, nggak bisa. Masalah yang penting atau nggak tahu. Mau gimana berjuangnya, bingung. Dituntun semua. Ampun nggak? Mau gimana coba? Halo? Udah paham? Udah paham? Habis itu baru bisa palsu dikit, naik nemtek. Aduh. Giliran gak naik nemtek, curhat. Ngopi bareng. Naik nemtek. Ampun deh. Habis udah keluar di tempat lain, baru.
Oh iya, rumput tetangga ternyata coklat. Capek deh. Habis itu mau balik lagi, udah nggak bisa. Hilang muka gua. Bener nggak? Ya itulah yang terjadi, bener nggak? Ya itu yang terjadi selama ini. Karena terlalu dituntun. Tapi yang nggak dituntun ya salah juga. Nggak dituntun bikin masalah melulu. Begitu bikin masalah ya turun nemtek juga kan. Susah juga. Jadi harus gimana dong? Saya bingung ya, beneran. Saya bingung. Dibantu salah. Ya, jadi salah semua. Ayo, ayo. Nah, sekarang ganti. Kalian udah paham kan? Arah konsepnya udah paham? Ada yang mau nanya? Iya, boleh. Boleh. Ayo. Ayo. Nanya aja susah. Pusing. Aduh. Harus ditunjuk ya. Ayo Marco. Kalau untuk saya sih nggak mau bertanya sih. Saya cuma mau maksudnya kayak pemahaman dari saya yang Pak Wito jelaskan dari tadi itu. Jadi maksud Bapak dari yang Bapak jelaskan. Jadi maksud Bapak dari maksud dari apa penjelasan Bapak dari tadi itu misalnya kayak kita itu nggak selamanya kayak harus disuapin mulu gitu, maksudnya kayak nggak selamanya kita harus gini terus kayak dikasih tahu terus kayak gitu. Nah itu istilah ibarat kata lah istilahnya kayak kita berdoa tapi maksudnya setiap hari kita berdoa minta misalnya contoh aja misalnya kayak kita minta motor nih, oh ini saya harus gini biar bisa beli motor, tapi kalau kita berdoa doang tapi tanpa kita melakukan usaha itu ya nggak mungkin Tuhan langsung jatuhin motor dari atas langit lah. Ketimpa. Tapi nyatanya Ya yang terjadi apa? Berdoa aja terus gitu kan. nggak juga sih maksudnya. Makan. Iya. Ya maksudnya kayak gimana ya? Ya mau nggak mau kita harus artinya belajar juga dari kesalahan kita, maksudnya belajar dari kesalahan agar ya kita juga bisa terbiasa sendiri maksudnya. Ya oke lah, udah paham lah maksud kamu. Nah salahnya kamu terbiasa sendiri. Tapi kalau bikin masalahnya dan masalahnya gede-gede dulu jadi kacau nggak kira-kira? Kacau. Repot nggak? Repot. Duit kamu juga habis juga nggak? Ya habis. Makanya kan, makanya kita itu cenderung selalu Ada bantuin. Malah kitanya sih yang was-was ya. Khawatir. Jadi harus gimana dong? Bingung nih. Udah paham? Udah paham belum? Kalau nggak ada turun nemtek, cilaka nggak? silakan. Iya, pasti nggak ada perubahan. Pokoknya kayak kita ngelakuin sesuatu itu nggak pernah ada rasa takut gitu. Nah sekarang gini, contohnya, waktu kalian pernah ngirim keluar, yang di pengiriman ya, Iya. salahnya kurang kecil ya. Numpang beol aja 500.000. Itu stepnya itu
Step apa itu yang kelewat? Step kecil ke step gede? Emang gue nggak boleh numpang beol ya? Lu bilang sama orang, apa itu namanya? Orang dishub. Jadi saya beol itu nggak boleh ya? Halo? Siapa itu? Kok kamu nggak cerita? Ini juga kan? Lupa gue. Masa saya nggak boleh numpang beol, Pak? Mending yang beol masih ada yang jagain nggak mobilnya? Iya. Bayangin tuh. Jadi gimana dong? Kurang kecil. Kurang kecil masalahnya. Lah itu lebih gila nggak? Kalau dipikir, Iya sih. lebih gila? Iya. Lebih gila daripada yang di sini nggak? Berkali-kali lipat. Iya. Jadi, ya di luaran itu ya seperti itu. Benar salah sih? Nah, jadi sebenarnya yang di sini itu, kalau gue bilang, aduh, apa ya? Iya, terlalu gampang kalian mendapatkannya. Beneran, terlalu gampang. Jadinya cenderung orang mendapatkannya terlalu gampang itu nggak mengharap. Kalau dapatnya itu benar-benar penuh perjuangan, penuh masalah. Makanya kenapa gue perhatiin ya, mental orang yang dulu waktu zaman kita itu gudang itu belum ada lift, itu masih jauh lebih kuat deh orang-orangnya deh. Beneran. Kok sekarang sejak ada lift kok mentalnya kayak tempe ya? Pusing saya. Nah, yang sebelum ada lift, nah lewat tangga. Itu lebih parah lagi. Waktu dulu di kantor lama masih mending. Tempatnya masih nggak seini. Waduh, orangnya kayak mentalnya masih lebih ini deh, lebih kuat deh. Sekarang punya, aduh mah. Jadi gitu loh, orangnya itu terbentuknya jadinya kayak seperti apa ya? Bukan bener-bener jadi susah. Hah? Apa-apa ada gitu. Pada tahu kan kalau rapatan? Apaan tuh? Habis jadi apa-apa ada, apa-apa disuapin. Gitu loh. Mungkin kalau kayak gitu paham. Makanya habis itu apa? Coba kamu berada di kehidupan yang keras. Coba di kehidupan yang keras. Contohnya, misalnya di angkot. Adu apa? Adu kebut. Iya kan? Bener nggak? Adu kebut. Nah, kira-kira misalnya itu kena kamu. Woi, kamu tangan kamu cepetan deh. Bener nggak? Lu tangan kamu nggak keluar itu, wah udah gue kurangin ya. Udah biasa nggak? Hah? Oh, nggak pernah ada connect. Oh. Nah, minibus. Oh, ya, minibus. Nah, sama nggak sih? Nah, tapi kalau lu dapat pelanggannya itu gampang-gampang aja, jadi supir ya Transjakarta, ya udah. Nggak ada penumpang, ya udah. Dapat gaji ini katanya. Beda nggak kondisinya? Nah, itu loh. Mentalnya tempean mana? Yang Transjakarta kan? Nah, itu loh jadinya. Sama. Dapatnya terlalu gampang. Sekarang, kalian mau hukum muridnya? Susah nggak? Susah kan? Karena apa? Dapatnya terlalu Gampang. coba dapatnya susah. Kamu hukum nggak? Gini, gara-gara kamu gua kena masalah nih. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Nah itu loh. Mau gimana?
Orang justru kalau saat dia dapat masalah, menghadapi proses kesulitan, perjuangan, dia itu belajar untuk ngatasin. Iya. Ngerti nggak? Makanya pada saat kita ngajarin murid kita, kalau murid kita itu udah diajarin, udah dikasih patokannya, habis itu nggak diikutin juga, ya udah nggak ada pilihan. Kalau kamu biarkan aja, jadi masalah nggak? Udah stepnya segitu jelasnya, masih aja dilompatin juga. Begitu kamu tinggal, kamu akan ditarik nggak? Bener? Jadi gimana dong? Ayo, gantian Marco. Ayo, maju dikit supaya mic-nya. Jangan. Oke. Hah? Kalau untuk ngajari, saya juga udah ngajarin murid saya sih, apa yang diajarin guru saya sebelumnya, saya turunin lagi ke murid saya. Tapi kalau untuk yang tentang hukuman-hukuman itu ya kembali lagi ke sayanya, kan setiap orang beda-beda. Kan dari kalau sebelumnya guru saya kayak mau hukum aja, kayak gimana ya? Kalau saya masih ada rasa kasihannya gitu, jadi untuk ngehukum atau ngedenda karena dia salah padahal udah diajarin masih kurang. Padahal kamu sebelumnya jadi murid juga dihukum kan? Didenda kan? Ya, Oh, terima-terima aja ya. Nikmatin gitu. Dulu sempat makanya itu Kalau nggak terima, kan pasti karena gitu. nggak terima karena dia maunya ya seperti yang dia lakukan ke muridnya sekarang. Jadi dia maunya itu jika ada salah ditoleransi, dikasih tahu pelan-pelan. Kan baru sekali di salahnya. Jadi tidak ada pembelajaran, nggak mau hukum, nggak enak sama temennya. Itu kan yang sebabin dia dipindahin ke Gojek karena saat ditegur sama gurunya nggak terima, maunya dilus-lus gitu loh. Kalau ngomongin, kalau ngasih tahu, nggak boleh ngomongnya kencang. Nah, pas dia muridnya salah, dikasih tahu, udah dibilangin mau kamu atau saya yang hukum. Kalau saya yang hukum berarti kamu kena hukuman. Oke, diturunin nemtek. Kata saya emang segitu jerak. Nah dia bilangnya, ya kan itu untuk pertama kali melakukan itu. Tapi padahal kesalahan itu harusnya bisa dihindarin karena udah ada contoh yang lain. Kalau kamu sikapnya gitu terus, ya susah sendiri, ya muridnya manja. Saat kamu pindah bagian ya ketarik lagi bikin masalah yang sama. iya. Ya mungkin untuk dari kejadian yang saya alamin dari kemarin-kemarin ya bisa buat pembelajaran pendewasaan saya sih. Kayak jadi kejadian kemarin kayak gini ya seterusnya saya harus rubah. Kayak apa ya? Ya itu dari yang pertama proses pendewasaan sih. Misalkan juga saya baru masuk dunia kerja ya baru kali ini. Masuk dunia, ya baru kerja ini, tapi kan di Triguna udah lama kan? Iya, iya. Udah tahu sistemnya Ya. seperti apa. Ya karena dari saya kena masalah ini ya saya harus belajar memperbaiki lah. Berapa kali Ya. kena masalahnya sama? Di mana? Ketiga kali ini kan? Iya, Tapi masih ditoleransi. toleransi dari mana? Nggak ada toleransi. Udah ketiga kali kamu ngelakuin kesalahan yang sama. Dan masalahnya sama, yaitu nggak mau ditegur. Ditegur nggak terima. Mencak-mencak di belakang. Iya, Ngatain gurunya. iya. Dan kalau nggak ada pembelajaran lagi ya udah mau buat apa lagi gitu. Ya,
Ya pokoknya dari yang saya alamin kemarin, saya ambil pelajaran sisi positifnya, negatifnya buang. Ya kalau emang saya masih ada kurang, ya saya akan berusaha untuk mencukupi itu. Kalau emang saya masih kayak nggak ada perubahan sama sekali, ditegur kayak itu, ya pasti itu dari sayanya kurang kesadaran. Solusi satu coba dulu, kurangin ngumpulnya. Ngobrol ngalor ngidulnya kalian kurangin deh coba. Ya. Kalau untuk dari saya, dari sebelum-sebelumnya juga, saya orangnya kalau untuk bersosialisasi kurang sih, tapi ya karena di sini teman-temannya ada yang rangkul, jadi sayanya ngikut-ngikut aja. Yang ikut aja ya. Karena gimana tadi maksudnya? Ada yang rangkul, maksudnya ya ayah main lah, ngapain sendirian aja, kayak nggak punya teman. Ya sekarang main juga kalau harusnya bergaulnya dengan yang benar. Kalau misalnya kan pasti udah ketahuan. Ya, Ini yang ini enggak ini cerita begini, aduh saya habis diomelin ini, habis itu temennya. Iya, kayak masa salah kayak gitu aja kamu diomelin, kalau saya jadi kamu saya nggak terima. Ya, Ujungnya kurangnya gimana? saya kayak kurang memilah dan memilih teman yang gimana yang bagus untuk saya. Kapok belum? Gurunya siapa? Atun. Saya langsung. Langsung. Padahal Atun keras loh orangnya. Kamu sering dihukum pasti. Jarang ya tuh deh. Dihukum sering. Pernah saya denda sih belum, tapi dihukum sering sama dikasih peringatan pas yang masalah apa? Waktu itu udah langsung dikasih peringatan pas saya langsung briefing langsung. Cuma mungkin karena dia takut sama Atun karena Atun kan levelnya lebih tinggi. Beda dengan Amel yang mungkin buat dia kan sesama orang packing, levelnya masih sama. Kok berani sih Amel? Ini mungkin berpikirannya seperti itu. Oke. Kalau mau diajarin langsung saya nggak apa-apa. Mau. Mau Enggak, kalau misalnya Sini dia tinggal. udah kena omelan, harusnya dia bisa nularin dong. Dia belum pernah ngajarin orang di gudang. Enggak, minimal dia jadi muridnya aja dulu kali. Kayak Atun itu pasti kan dia juga diomelin kan. Kecuali nggak diomelin sama Atun, ya dia pasti nggak bakal nerapin ke muridnya. Orang dianya aja nggak diomelin, misalnya kayak gitu. Nggak kalau Ini waktunya udah ini tukar. Kalau nggak keburu ini. Ganti. iya, ini sengaja saya kumpulin Pak depan. Ini sih yang satu gerombolan yang bermasalah semua. Maksudnya tempat Satu ngobrol juga. ya ngopi yang lain lah, ngopi hitam lah, ngopi yang lain gitu, mereka yang ngumpul gitu. Satu geng dan masalah semua. Untuk saya masalahnya kayak di sikap ya Pak. Kayak kemarin kan sudah sampai ke packing, tapi karena sikap saya yang kurang banyak tanya sama yang paling parah sih meremehkan hal kecil. Jadi meremehkan hal kecil. Jadi pas saya di packing ada kacau kan dari kerja. Makanya saya diturunin di Gojek buat belajar lagi memperbaiki sikap. Dari sikap segi meremehkan hal kecil sama buat belajar juga menyelesaikan masalah sendiri di Gojek. Kayak di Gojek kan pasti banyak kayak ketemu orang-orang luar di driver yang pasti marah-marah kayak, atau banyak sih Pak kayak kejadian di Gojek. Jadi buat belajar berbagi sikap saya. Guru kamu di packing siapa? Yang pertama Lena. Masalahnya sama nggak main di belakang? Sama sih. Sama kan, nggak menghargai guru kamu. Kalau Lena itu agak Lena kurang beda, ini dulu ngajarin maksudnya dia nggak belum bisa tegas, kurang bisa tegas. Nah ya udah muridnya dapat begini ya keenakan lah, dapat guru belum bisa tegas, nggak ada yang diomelin, nggak ada yang ini, suruh ganti guru nggak mau, betah. Giliran di tesnya di Gojek baru kelihatan. Pening banget gak? Ya. Di Gojek Di Gojek? nyepelein follow up sedikit aja langsung pending, udah pending
diomelin, suruh follow up sendiri, Turun nemtek juga. turun nemtek, dan turun nemtek, ya Allah, mau gajian turun nemtek ada-ada aja sini. Trik itu mah dari ini sengaja mau gajian nih, biar bayarnya nggak banyak katanya gitu. Biasa itu mah cari-cari masalah. Iya, biasa itu mah cari-cari masalah kalau mau ini. Nah, emang kerjaan kita cari-cari masalah kok. Tapi bedanya kita cari-cari masalah untuk diperbaiki, untuk dicari solusinya. Tapi kalau masalahnya itu berulang, ya pasti turun nemtek dong kalau masalah udah ada solusinya tapi masih dilakuin. Kecuali itu masalah belum ada solusinya, masalah baru. Yang nemu masalah dapat hadiah. Sebenarnya bukan baru juga sih. Ya itu bukan ya baru, maksudnya udah kedetek kan dari awal ininya. Ini masalah berulang di ini, ya jelas lah turun nemtek. Nggak ada yang namanya cuma, itu nggak ada. Justru hal-hal kecil ini di sini yang kita perhatiin sebelum jadi hal gede. Oke. Tukar. Elki. Aduh. Ini anak packing semua, astagfirullah. Nggak pusing. Oh pusing Ci, bener. Beda, jauh banget dari Jauh, jujur bener, kata Bapak bener ngomong. Saya jujur ngomong ya, saya suka diskusi sama anak chatting yang lain yang dulu ngerasain anak packing. Kenapa sih anak packing sekarang kayak gini ya, beda. Itu sekarang udah dipermudah, bubble wrap per meja. Ada meja packing, barang diambilin. Nggak ada tanda, tinggal scan, dus jadi ada. Dulu bubble wrap 1 buat rebutan. Meja packing cuma 1, ada yang ngalahin di bawah. Tapi mereka mengambil barang sendiri, mereka bagus-bagus. Tapi sekarang gua nggak tahu kenapa ya, itu kali ya karena memang terlalu mudah ya. Semuanya udah disiapin gitu loh. Iya, terlalu Heeh. disuapin. Kalau dulu dus bikin manual, mereka bisa ide sendiri, ini bikin ini. Sekarang hari ini aja tutup PO jam 12 ya. Meetingnya jam 4. Meetingnya jam 4 sampai Karena mau teriak-teriak. Iya, apa kalian sengaja ya dilama-lamain ya? Nggak mau meeting ya? Padahal nggak bakalan terjadi, tetap meeting. Ayo. Udah. Lu curhatnya udah cukup. Kalau masalah saya sama kayak Gandhi juga, sikap kayak meremehkan hal-hal kecil, kayak kemarin hitung stok udah Packing tapi nggak lulus. ya. Mana ya? Packing saya barang gede udah sering. Sama enggak? Kalau saya ya, kalau untuk mau itu ya kemarin kan masalah hitung stok, saya ya belajar perbaiki lah gitu, biar nggak salah lagi. Tapi ya gimana ya? Untuk stok kamu yang apa ada Ya. ada usul. Ya saya yang kasih solusi. Ditambahin seperti ini benar nggak? Nggak usul sih, sebenarnya dia yang kesulitannya karena dia di sini, ya udah kita kasih ini. Malah Ya, dapat dia 50.000. Karena cerita masalah. dia sendiri yang melanggar. Iya. Kan Ci turunin. Mama. Iya. Wah, salah kasih. Jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya jangan dibantuin. Jangan dibantuin ya. kalau nggak dibantuin malah tambah parah gitu. Tambah parah. Aduh, gua pusing.
Ya udah putar. Biar ini cepet. Kalau enggak kita nggak selesai. Ayo, putar. Kalau nggak dibantuin tambah parah. Aduh, gue pening dengernya juga. Ini nggak tahu mau gimana. Ayo. Mau ngomong apa ya? Hah? Kamu nggak belajar kita ngomong apa? Ya betul sih, saya mau nanya itu juga. Ya kenapa saya belum dipindahin bagian? Muridnya udah bisa belum? Belum. Dikasih PR nyontek. Nyontek yang dicontek salah lagi. Bisa dilihat lagi. Oh ini kemarin ya? Iya. Nyontek itu. Orang nyontek ya, harusnya bener ya. Ini nyontek salah. Aduh, ampun. Kayak gitu masih nanya kapan saya pindah bagian. Coba tanya yang lain. Gudang itu saya kasih waktu berapa buat belajar maksimal? 2 minggu. 1 minggu untuk apa? Satu minggu untuk apa? Kamu ngajar gitu udah berapa lama? 3 minggu. Dapatnya apa aja? Dapatnya nyontek salah. Mati. Terus muridnya gak serah terima sama yang satu berantem lah. Kamu sendiri kan yang ngomong ya. Saya udah kasih tahu tapi orangnya nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti-ngerti harusnya apa? Harusnya gimanain? Hukuman. Pernah nggak? Ya udah. Pernah tanya nggak kesulitan muridnya apa? Pernah kasih solusi nggak? Solusinya dipakai nggak sama muridnya? Ya sering dilewat sih. Emang hukumannya ada ke muridnya? Ya untuk saat ini untuk ulang hitung tir belum ada. Belum ada. Berarti lancar terus. Gak ada masalah tuh. Kalau nggak ada masalah kan muridnya nggak lulus-lulus, lu tuh nggak dipindah-pindah. Dituker aja muridnya kalau nggak. Boleh tuker aja muridnya, ntar jadi ketahuan gurunya yang masalah apa muridnya yang masalah. Siapa? Ada itu doang, SIP yang mau keluar. Kalau yang lain kan bantu-bantu doang, belum lulus. Gak apa-apa lah kalau itu di gudang mah. Oke. Jadi udah kejawab belum pertanyaannya? Ya hukumannya kurang nggak ada lah hukumannya. Kenapa? Muridnya Ya nggak bisa. saya nggak enak Pak. Karena Teman. ngopi bareng. Temen itu siapa ini? Itu siapanya gua? Saudara. Ada ipar, adanya suami. Biasanya orang lebih takut ya. Ya. Lebih nggak enak. Ada nggak enak? Ya. Nggak ada. Nggak enak nggak makan. Ya. Nggak enak nanti ujungnya apa? Pusing sendiri. Kalau pusing sendiri nggak ada yang bantuin. Oke, putar lagi. Kenapa saya nggak pindah sendiri? Saya pengen bikin. Udah. Kalau untuk saya sih kurang nanya sih, makanya saya lama pindah bagiannya. Masih kurang nanya, belum ngajarin orang. Aduh. Ngajarin patut juga nggak pernah ini. Ada hukuman. Ya Bu. Kurang hukuman juga ke muridnya. Jadi muridnya kalau ada masalah jadi merasa gimana gitu. Temen tongkrongan. Enggak, kalau tongkrongan mah sama sepatu. Backingannya segede gaban gitu nggak kita pecah jadi 2 koli. Diem aja, padahal dia lewat ya. Nggak bisa. Terus juga kalau ada kesulitan di grup atau anak yang packing lain kesulitan saya nggak bisa bantuin kasih solusi gitu. Jadi lulusnya lama. Iya, Jadi jadinya pengen melarikan diri Iya. di pengirim. Pengen ke pengiriman, tapi baca ada masalah mobil nggak pernah mau bantuin. Ya itu juga Bu. Masalah-masalah kecil padahal. Coba kalau
nggak ada yang mau nanya gitu. Gimana sih cara cepat lulus packing? Tanya dibayar loh, bukan Nanya dibayar, bukan disuruh bayar. Kecuali di packing itu nggak ada yang belum lulus ya. Di packing udah banyak yang lulus, cewek bahkan seumuran kalian ini. senior. Bisa kalian cerita atau sharing ini saya gimana sih? Caranya ada, yaitu ya grup bisa nanya di situ, atau ngobrol langsung gimana. Jadi gimana dong? Ya mulai sekarang Pak mau diubah gitu, Hah? diubah sikapnya, Sikapnya dirubah, jadi detailnya gimana? harus mau tahu. Jadi apa yang harus dirubah? Ngurangin tongkrongannya. Dia ngajarin kepala dia ada muridnya nggak sih? Itu sih patut. Papa juga temannya Gojek sepatunya. Ya kan kemarin sepatunya ada. Baru minggu dari Selasa si Fatur di ini Gojek. Ya makanya kan baru Ini belum diketahui Sebenarnya- nih kepalanya sedang diketahui. Nah, Kita bisa nilai untuk admin grup tongkrongan kami itu saya. Anggapannya dia Pak. Anggapannya siapa aja? Di interview ini. Itu gak gua buka ya, lu buka sendiri ya. Lu kalau sampai kebuka ya chatnya, lu habis kalian. Maksudnya siapa aja sebutin, kamu kepala. Saya Maksudnya apa sih admin grup? Ya, mereka bikin kan grup tongkrongan bikin teman grup di luar WA ini. Oh, admin grup WA. ya, cuman tapi buat kayak tongkrongan malam minggu. Tapi gitu. masalahnya Oh, tongkrong. yang dibahas pun ada masalah kerjaan, tapi ya bukan masalah kerjaan mereka bahas diskusi gimana cari solusi, tapi gimana Komplain. Gimana ngeluh? oh bukan nih Gimana aduh kok gak naik-naik ya? Senasib kita. Senasib sepenang. Jadinya bukan bikin semangat malah ini semangat pada matanya. Jadi Pak, kalau lama prosesnya itu ya, Kami ada 6 orang, 8 tapi 2-nya si El sama si Adam udah keluar. Si L sama siapa? Adam. Adam apa ya? ada mereka Adam PK. itu yang sama semua Aduh. Adam, Mel, Ya lengkap lah. Masa kamu nggak mau tidur di mes ya? Jadi kalau malam minggu nggak ada tempat ngumpul ya? ya kalau malam minggu mereka nongkrongnya tempat Marco karena nggak mungkin mereka tempat Rizky karena ada orang tuanya. Nanang di mes, Melki ada orang tuanya, nongkrong tempat saya cari mati. Padahal kalau di tempat saya kalian pernah kan ke tempat saya? Ngopi doang ya? Makan-makan. Ngopi yang benar. Ada siapa lain nggak? Kalau ngopi yang lain? Iya dibakar. Kopi yang merah. Ya oke lah. Intinya itu semua manusia maunya semua gampang. Betul? Semuanya lancar. Tapi itu nggak mungkin. Itu mustahil. Bener salah? Ngajarin orang ya pasti nggak gampang. Belajar sesuatu yang baru ya nggak gampang juga. Bener salah? Ya itulah proses pendewasaannya. Nah kalau maunya gampang, habis itu maunya gampang dan hasilnya dapat, itu kira-kira siapa yang bingung ya? Siapa yang aneh? Siapa yang aneh? Jadi, udah terjawab belum sih yang kalian komplain di WA? Yang kalian komplain-komplain di WA grup admin kamu, WA grup ngopi, oh ini WA grup nongkrong, udah terjawab belum sih? Udah Pak.
Hah? Udah terjawab? Oh, yakin? Udah terjawab? Hah? Atau belum? Ada yang belum nggak? Coba kasih tahu. Yang belum yang mana? Langsung dijawabin semua. Ayo. Kenapa saya nggak naik nemtek? Kenapa saya udah naik habis itu ditarik lagi turun? Kenapa saya nggak lulus? Kenapa saya ngajarin murid saya nggak bisa-bisa? Biasanya nggak gitu sih pertanyaannya. Kenapa saya nggak naik nemtek doang ya? Betul? Betul? Tadi udah dipecahkan satu-satu kan? Di kamu masalahnya apa? Di kamu masalahnya apa? Di kamu masalahnya apa? Di kamu Kurang nanya. apa? Kurang nanya. Oh, terus di kamu udah kan? Jadi ya entar akan terjadi lagi waktu kamu ngajarin murid kamu, ya gitu lagi. Entar orangnya yang beda, ya gitu lagi. Capek gak kita tiap hari seperti itu? Capek gak? Jadi udah jelas? Kalau cuman mau gampangnya aja, itu nggak mungkin. Apalagi zaman sekarang. Mustahil deh, beneran. Zaman sekarang itu kita harus menjadi orang yang serba bisa. Pilihan pertama. Kedua, menjadi orang yang punya kemampuan yang jarang dimiliki orang banyak. Ya orang banyak. Kan itu aja, cuma 2 pilihannya. Kalian yang mana? Kalian yang mana? Kok diem? Bukan keduanya. Ya udah, cilaka lah saya. Serius. Beneran, zaman sekarang itu cuma 2 pilihannya. Punya kemampuan yang serba bisa, atau yang punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, kalian yang mana? Enggak keduanya. Aduh. Game over. Punya kemampuan nongkrong bareng. Wah, cilaka. Itu bukan kemampuan namanya. Jadi admin, Pak. Hah? Admin. Admin apa? Oh, admin. Kita butuh admin kan? Jadi udah paham ya? Nah, kesulitan tadi itu yang bisa menjadikan kita itu antara kedua itu. Nah, paham nggak? Dari kesulitan itu, kalau enggak, pasti nggak bisa. Dua-duanya itu nggak mungkin. Ngerti kan? Nggak ada pilihan lain. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kalian daripada memakai waktunya untuk nongkrong, lebih baik belajar di bagian yang lain walaupun kalian belum disuruh. Rugi tah? Hah? Rugi. Kalau nggak rugi pasti ada. Kenyataannya kan enggak. Disuruh belajar Excel aja kabur semua. Disuruh bikin yang rute aja ngilang semua. Aduh. Ya dari sana aja sebenarnya kelihatan. Itu Excel itu banyak orang yang bisa. Beneran, banyak banget. Di Indonesia penduduknya 250 juta ya? Yang bisa Excel gua jamin lebih dari 25 juta. 10%. Jadi kalau kamu cuma bisa Excel pun bukan siapa-siapa. Beneran. Kalau kamu nggak bisa, lebih cilaka. Jadi itu masih bukan sesuatu gitu loh. Jadi gimana dong Pak? Ya kamu harus, satu misalnya, saya nggak bilang harus bisa Excel. Jadi kamu harus bisa Excel, bisa mesin, bisa perbaiki mesin, bisa perbaiki mobil, bisa nyeting mesin,
Bisa apa lagi? Bisa listrik, bisa komputer, bisa apa lagi? Bisa online, bisa apa lagi? Pusing ya kalian dengernya ya? Kalau kamu cuma bisa 3 macam, siapa-siapa, nggak ada apa-apanya. Jadi harus berapa macam, Pak? Harus berapa macam? Halo? Boleh sih satu macam, tapi yang orang lain nggak bisa. Coding contohnya. Itu yang bisa coding zaman sekarang banyak loh. Udah banyak. Udah banyak, beneran. Jumlahnya. Ngerti nggak? Hah? Jadi udah banyak, beneran. Jadi kalau kalian nggak secepatnya berubah, ya gimana ya? Ya udah keburu telat. Pilihannya cuma itu, beneran. Kamu bisa banyak halnya itu bener-bener banyak. 3 nggak cukup, 7 kurang. Kalau bisa udah pasti di atas puluhan. Ya sekarang pertanyaannya, gajinya berapa? Kalian pengen pendapatan yang berapa? Kalau kamu cuman mau pendapatannya sebulan itu cuman kurang dari 2 juta, ya 1 hal aja cukup. Terserah, tapi 2 juta bisa hidup nggak? Nggak bisa kan? Ya kamu cukup 1 hal aja bisa, oke. Jadi semakin banyak hal yang kamu bisa, ya semakin meningkat pendapatan kamu. Intinya cuma gitu kok. Ngerti nggak? Ya kamu anggap aja gini deh, kamu bisa 1 hal, berarti yang saya terima 1 juta. Kalau misalnya kamu itu mau terima 10 juta, minimal kamu harus kuasain 10 hal. Itu aja. Simpel nggak? Ya kamu kuasain berapa hal? Dan tergantung hal itu hal yang murah atau yang mahal. Kalau yang mahal 1 juta, yang murah 300.000. Jadi gimana dong Pak? Nggak ada pilihan, beneran. Zaman sekarang nggak ada pilihan. Karena orang yang menguasai banyak hal itu di dunia ini, di Indonesia juga udah banyak banget. Banyak banget. Jadi orang yang cuman bisanya itu doang, tergerus. Bukan siapa? Jadi kalau sekarang kalian masih menggunakan waktunya untuk nongkrong, apakah itu pilihan yang masuk akal? Kenapa nggak pakai waktunya untuk atau WA grup admin nongkrongnya berubah jadi WA grup admin nanya tentang ini, nanya tentang itu, nanya tentang ini. Jauh lebih bermanfaat kan? Daripada WA grup nongkrong. Apa? Nongkrong ya? Ngopi. Oh, nongkrong. Oke. Jelas? Ya? Cukup? Ini perlu dibahas kan? Ini udah sama aja kan dengan dibahas kan? Ya udah ya, cukup ya. Sekarang meeting juga nggak akan lama-lama kok. Karena sistemnya itu kita udah ada briefing. Ya kan? Ya memang briefing nggak gimana juga, karena kan nggak semua bisa ikut. Tapi ya, tapi intinya itu, sekarang itu saya tidak akan kayak dulu lagi ngajarinnya. Serius. Tidak bisa lagi, karena saya tahu kalau terlalu dituntun, nggak ada gunanya. Harus dari niat kalian sendiri yang mau. Yang mau menjadi kupu-kupu tadi. Bukan diguntingin melulu. Jadi lubangnya gede, supaya keluarnya gampang. Jadi saya tidak akan terlalu ini lagi kayak dulu.
Ya beruntunglah kalau yang dulu mau belajar, tapi kalau yang ntar ke depan ya terima nasib deh. Jelas? Cukup? Oke.